Selamat datang di perkuliahan Birokrasi Pemerintahan. Kali ini kita akan membahas New Public Management yang berjudul Reinventing Government, How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector. In today's period of intense changes and potential turbulence, every country will have to ask what the challenge for its own good governance are. New public management can, at best, give only some of the answers. Itu adalah pernyataan dari Ormond yang saya kutip dalam tulisannya Fernanda Desi. Setiap negara mempunyai tantangan sendiri dalam mewujudkan good governance. New public management dapat menjadi jawaban meski hanya sebagian. Pendekatan teori NPM dianggap sebagai jawaban atas krisis persoalan birokrasi yang tidak mampu dijawab oleh teori birokrasi klasik. Krisis ini dihadapi oleh berbagai negara-negara maju, terutama pada tahun 1980-an dan 90-an. Nah, gagasan David Osborne dan Ted Gabler tentang Reinventing Government dalam karyanya yang berjudul Reinventing Government, How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector, kemudian Banishing Bureaucracy, The Five Strategy for Reinventing Government, David Osborne dan Peter Plastic, merupakan bagian daripada teori New Public Management yang tidak bisa dipisahkan, gitu ya. Teori Reinventing Government ini mungkin the best karya pada teori NPM. Nah, gagasan ini awalnya muncul dari respon atas buruknya pelayanan publik yang terjadi di pemerintahan Amerika di tahun 90-an, sehingga timbul krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Nah, pada waktu itu teori birokrasi klasik itu adalah Weberian, ya, dianggap tidak mampu untuk menjawab ya ke buruknya pelayanan publik yang terjadi di masa itu. Di penghujung tahun 1980-an, majalah Time pada sampul mukanya menanyakan, sudah matikah pemerintahan? Dan di awal tahun 90-an, jawaban yang muncul bagi kebanyakan orang Amerika adalah iya. Apa yang terjadi pada pemerintahan Amerika? As the 90s dawn, every government in America seemed to hit the wall at once. State government struggled to close their largest deficits in history. Jadi mereka menghadapi defisit terbesar di sepanjang sejarah Amerika. Ini masalah anggaran kan. Kalau misalnya terjadi defisit, maka patut dipertanyakan bagaimana proses birokrasinya selama ini gitu sehingga terjadi defisit. Berarti kan ada ketidakefisienan dan ketidakefektifan dalam menjalankan birokrasi. Nah, apa saja yang dihadapi pada waktu itu selain defisit, yaitu buruknya pelayanan publik, ya. Buruknya pelayanan publik pernah dihadapi oleh Amerika Serikat. Bahkan kualitas pelayanan pendidikan di Amerika Serikat itu terburuk di antara negara-negara maju. Sistem pemeliharaan kesehatan yang tidak terkendali, pengadilan dan rumah tahanan yang begitu sesak penuh sehingga banyak narapidana menjadi bebas. Banyak kota dan negara bagian yang dibanggakan pilot dengan defisit multimiliaran dolar, sehingga ribuan pekerja harus berhenti dari pekerjaannya. Nah, itu beberapa penjelasan bagaimana krisis yang terjadi yang dihadapi oleh birokrasi di Amerika. Nah, pada waktu itu, ketika birokrasi menggunakan teori birokrasi klasik, birokrasi digambarkan sebagai centralized, ya, bentuknya terlalu sentralisasi, with elaborate rules and regulations and hierarchical chains of command. Jadi birokrasi portray as centralized with elaborate rules and regulation and hierarchical chain of command. Jadi terlalu sentralistis dengan peraturan dan regulasi dan rantai komando hierarki yang terlalu panjang, ya, sehingga menyebabkan there is no time waiting information to go up the chains of command and decision to come down. Ini kritiknya, karena terlalu tersentralisasinya, terlalu banyak aturan dan terlalu hierarkis sampai tidak diibaratkan
Gak ada waktu nih buat nunggu informasi naik ke atas, lalu turun ke bawah menjadi kebijakan gitu. Jadi lama sekali dalam merespon perubahan, lama sekali dalam merespon kebutuhan. Jadi kebijakan itu lama, birokrasi itu lama, menyebalkan dianggapnya begitu. Sehingga people frustrated. Ya. Jadi masyarakat itu frustrasi gitu karena birokrasi menjadi slow, unresponsive, inefficient gitu. Udah slow, unresponsive, inefficient dan soak up ever more tax dollar and deliver ever poorer services. Jadi udah melambat, tidak responsif, sangat inefficient gitu ya. Tapi pajaknya semakin besar, ya tadi itu terjadi defisit. Ya kalau terjadi defisit, maka kan pemerintah harus bagaimana menutupi defisitnya. Nah, ya yang ditinggikan adalah pajak. Sehingga rakyat frustasi. Pelayanan publik yang didapatkan itu tidak sebanding dengan harga yang dikeluarkan dari pajak gitu ya, yang mereka harus bayar melalui pajak. Nah, itu krisis yang dihadapi oleh Amerika Serikat. Sedangkan kalau dibandingkan dengan dunia ekonomi, masyarakat nih ya, dunia ekonomi, ya ini kan tadi bicara tentang birokrasi. Nah, kalau bicara tentang dunia ekonomi, nah, ekonomi market atau ekonomi pasar gitu ya, membutuhkan segala sesuatu tuh harus sifatnya efisien, efektif, fleksibel, adaptif, dan inovatif. Ya. Kan birokrasi dan dunia ekonomi memang tidak bisa dipisahkan ya. Kamu kalau mau bikin surat izin ya, usaha gitu pasti akan berhubungan dengan birokrasi. Nah, apa yang terjadi pada birokrasi gitu ya, yang dihadapi oleh dunia ekonomi terhadap birokrasi itu sudah mengganggu dunia ekonomi gitu. Sehingga masyarakat Amerika menginginkan hal yang lebih baik dari pemerintahannya, lebih murah dari pemerintahannya cost-nya. Nah, inilah kemudian David Osborne meneliti, mencari solusi bagaimana kemudian persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat Amerika itu bisa dijawab. Nah, dia kemudian mencari cara untuk meningkatkan pelayanan dan produktivitas dengan cara mengurangi sifat birokratisnya dan menambahkan sifat wirausahanya. Menambahkan dari pernyataan sebelumnya, pada slide sebelumnya, Ronald Reagan juga pernah mengungkapkan bahwa government is not the solution to the problem, government is the problem. Jadi ketika pemerintah Amerika menghadapi krisis defisit miliaran itu, Ronald Reagan mengatakan bahwa ternyata pemerintah bukan bagian daripada solusi gitu. Justru persoalan itu letaknya ada di pemerintahan. Artinya defisit miliaran dolar yang terjadi di Amerika ketika pemerintah Amerika mengalami krisis di tahun 90-an dan di tahun 80-an, ternyata yang menjadi persoalan ada pada birokrasinya. Ya, persoalannya apa tadi kan sudah dibahas di slide sebelumnya ya. Jadi di sini pernyataannya ditambahin bahwa birokrasi are costly because they are not competitive as the economic market is said to be and because they interfere with the efficient working of the private sector. Jadi dianggap bahwa birokrasi itu berjalan terlalu monopoli ya. Ya kamu kan tahu pemerintahan kan cuma satu ya. Ketika pelayanan publik dikuasai oleh pemerintahan dan hanya bergantung pada pemerintahan, maka birokrasi itu akan menjadi malas, arogan, atau justru kalau menggunakan teorinya, itu kan dari buruknya Weberian, birokrasi yang sudah kita bahas di teori Weberian gitu ya, bahwa birokrasi bisa menjadi korup gitu kan, atau terlalu kaku dengan aturan-aturannya gitu. Sedangkan ya, nah di sini and because they interfere with the efficient working of the private sector. Sedangkan ya ketika sedang melakukan pelayanan publik, salah satu sektor masyarakat yang perlu mendapatkan pelayanan publik adalah dunia usaha. Nah, sedangkan dunia usaha itu kebalikannya birokrasi banget gitu. Nah, jadi ini pernyataan penegas dari slide sebelumnya.
Now, on the consumer side of public services, NPM reforms have tried to reduce what are believed to be the serious problem of bureaucratic inertia, secrecy, and unresponsiveness to the public. Yaitu tadi, birokrasi itu penuh dengan kerahasiaan, tidak transparan, tidak bisa dimengerti oleh masyarakat, terlalu complicated, change of command-nya, dan unresponsive. Jadi publik menjadi distrust, jadi frustasi dan marah karena dia harus bayar pajak. Nah, kan logikanya kalau bayar pajak seharusnya mendapatkannya sama saja dengan kita beli barang, kamu bayar, maka kamu berharap barang yang kamu dapatkan itu bagus kualitasnya, ya kan? Nah, ini adalah tambahan penegas dari problematika yang dihadapi oleh birokrasi pemerintahan di negara-negara maju di tahun 1980 dan 1990-an yang kemudian itu menjadi trigger munculnya teori New Public Management. Nah, siapakah David Osborne? Dia adalah akademisi, peneliti gitu ya, administrasi publik yang menemukan teori reinventing government. Ya, teori reinventing government ini adalah salah satu the best theory of new public management yang akan kita kupas sama-sama dalam perkuliahan kali ini. Oke, kita masuk kepada teori NPM-nya. Apa sih ciri-ciri NPM? Ada 10 prinsip dalam teori NPM, khususnya reinventing government karyanya Osborne. Nah, ke-10 prinsip tersebut adalah lihat di sisi sebelah kanan. Kalau sebelah kanan itu bentuknya kutipan langsung, kalau sebelah kiri itu sudah rangkuman daripada kutipan langsung, ya. Jadi yang sebelah kiri saya ambil dari Rod Hage dalam bukunya politik komparatif, ya. Sedangkan yang di kanan ini tulisannya Osborne dan Taylor. Oke, yang pertama adalah promote competition between service providers. Ya, jadi mempromosikan kompetisi antara providers pelayanan gitu ya. Kalau kamu ingat providers itu ada XL, ada apalagi Telkomsel, ada saya lupa. Mentari ya, Indosat, saya zaman dulu banget Mentari, Indosat dan seterusnya. Jadi, promote competition between service providers. Tenang-tenang, saya akan bahas satu demi satu in the next slide. Yang kedua adalah empower citizen by pushing control out of the bureaucracy into the community. Yang kedua adalah memberdayakan, ya, membuat masyarakatnya menjadi berdaya, ya, dengan cara menghilangkan kebergantungannya terhadap birokrasi dan menyerahkannya kepada komunitas. Yang ketiga, measure performance, focusing not on input but on outcomes. Jadi, menciptakan pemerintahan yang fokus terhadap hasil dibandingkan pada input. Kemudian yang keempat, be driven by goals, not rules and regulation. Nah, yang menggerakkan birokrasi itu berubah nih, jangan oleh aturan, tapi oleh tujuan, goals. Nah, yang ke 1, 2, 3, 4, 5, redefine client as customer and offer them choices. Ya, jadi memperlakukan rakyat itu harus seperti customers. Kalau kata prinsipnya Osborne, ya, NPM. Karena dan offer them choices. Jadi harus menawarkan mereka pilihan gitu. Pilihan pelayanannya, ya. Seperti itu. Ke-6 adalah prevent problems before they emerge rather than offering service afterwards. Jadi birokrasi NPM itu jangan kayak pemadam kebakaran, tapi harus bisa menyelesaikan masalah bahkan atau mencegah timbulnya masalah.
Kemudian earn money rather than simply spend it. Jadi pemerintahan yang menghasilkan, ya, pemerintahan yang menghasilkan dibandingkan pemerintahan yang menghabiskan anggaran tadi. Ya, tadi kan Amerika mengalami defisit miliaran. Jadi kalau bisa earn money gitu, mendapatkan uang daripada membelanjakannya. Decentralized authority and embrace participatory management. Jadi pemerintahan yang desentralisasi ya, daripada sentralisasi sehingga akan menghasilkan manajemen yang bersifat partisipatori. Terus prefer market mechanism to bureaucratic ones. Jadi pemerintahan yang berorientasi pasar gitu, dibandingkan bentuknya sangat birokratik, change of command, gayanya Weberian. Ini yang terakhir adalah catalyst all sector, di public, private, and voluntary into solving community problems. Nah, pada akhirnya pemerintah itu akan bersifat sebagai katalis. Dia hanya mengikat, mengarahkan ketimbang mengayuh. Jadi hanya mengarahkan, ya, regulator dibandingkan dengan mengayuh. Jadi bagaimana caranya mengikat publik dan privat dan voluntary menjadi sebuah komunitas yang bisa sama-sama menjadi solving community problems, ya. Jadi bisa menyelesaikan masalah. Jadi tidak selalu melulu bergantung kepada pemerintah. Nanti kita akan bahas satu demi satu prinsip-prinsip tersebut. Oke, mari kita kupas satu demi satu 10 prinsip new public management dari David Osborne. Yang pertama adalah pemerintahan katalis, yaitu steering rather than rowing, artinya mengarahkan ketimbang mengayuh. Di sini ada perubahan paradigma. Bila dulu pemerintahan dalam birokrasi lama itu terlibat dalam hal pelaksana, jadi fokus kepada pelaksana pelayanan publik. Namun pada reinventing government, pemerintah fokus sebagai regulator ketimbang pelaksana. Jadi tetap pemerintah ada yang menjadi pelaksana jasa pemerintahan, namun lebih membuka kesempatan kepada produsen jasa swasta untuk turut berpartisipasi dalam pelayanan publik. Jadi pemerintah lebih kepada regulator, menyiapkan aturan-aturannya, menyiapkan lingkungan yang baik, namun dalam hal pelayanan publik itu dapat menyertakan pihak ketiga selain daripada pemerintah. Jadi bisa menyertakan masyarakat maupun pihak swasta dalam pelaksanaan pelayanan publik. Prinsip yang kedua adalah pemerintahan milik rakyat, memberi wewenang ketimbang melayani. Jadi kalau dalam tadi fokus birokrasi yang lama, pemerintah itu yang memonopoli pembuat aturan, pelaksana aturan, gitu ya. Nah, kalau di dalam new public management di sini diharapkan pemerintah dapat mengurangi ketergantungan masyarakat kepada pemerintah. Jadi selama ini kan masyarakat kalau punya masalah itu atau mempunyai kebutuhan selalu menunggu pemerintah mengeluarkan jawaban, gitu ya. Contoh misalnya dalam mengangkut sampah, sampah menumpuk, kalau tidak ada truk pengangkut sampah dari pemerintah ya sudah, berarti sampah itu akan menumpuk di jalan, atau masyarakat malah membuang sembarangan, menumpuk di tempat yang bukan seharusnya. Ini tidak menyelesaikan masalah. Mengapa demikian? Karena memang selama ini monopoli birokrasi selalu memonopoli pelayanan publik. Ya, tadi terkait dengan prinsip yang pertama. Nah, prinsip ini jadi yang kedua yaitu memberikan wewenang ketimbang melayani. Artinya pemerintah memberikan kewenangan ya kepada rakyat. Caranya melalui pemberdayaan masyarakat. Jadi pemerintah melakukan pemberdayaan masyarakat melalui kelompok masyarakat seperti komunitas, organisasi masyarakat, organisasi sosial, sehingga dia dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Contohnya misalnya ya, berjamurnya social entrepreneurship di kalangan masyarakat itu juga bisa menjadi
pola berpikir daripada pemerintahan milik rakyat. Contoh misalnya bank sampah. Ketika muncul social entrepreneurship dari masyarakat bank sampah, lalu pemerintah kemudian mendukung adanya bank sampah yang dikelola oleh masyarakat, ini adalah merupakan salah satu contoh daripada pelaksanaan prinsip NPM, bahwa pemerintah adalah milik rakyat, memberikan wewenang ketimbang melayani. Nah, bank sampah itu kalau kamu searching di Google, kamu cari tahu deh, bank sampah itu biasanya diciptakan di sebuah lingkungan RT RW, fungsinya adalah recycle, reuse gitu ya. Daya daur ulang gitu ya, daur ulang sampah plastik, kemudian bahkan bisa menjadi menghasilkan profitable bagi masyarakat. Ada tabungan sampah kemudian diganti dengan pelayanan kesehatan. Nah, itu adalah salah satu contoh daripada pemerintah tidak lagi memonopoli pelayanan publik gitu ya, birokrasi tidak lagi menjadi pelaksana, tapi menyertakan pihak ketiga, dan pemerintah mengencourage masyarakat untuk menjadi masyarakat yang berdaya dan mampu menyelesaikan kebutuhannya. Pemerintahan yang kompetitif menyuntikkan persaingan ke dalam pemberian pelayanan. Ini adalah prinsip selanjutnya. Apa yang dimaksud dengan pemerintahan yang kompetitif? Poin pertama, poin kedua. Yang poin pertama, pemerintah tidak lagi sebagai pelaksana, tapi menyerahkan kepada yang lain. Yang ketiga, bisa masyarakat, bisa swasta. Yang kedua adalah memberdayakan masyarakat untuk lebih solutif terhadap kebutuhannya. Dan yang ketiga adalah pemerintah yang kompetitif. Jadi pemerintah hanya menciptakan kompetisi, persaingan di antara masyarakat, swasta, dan organisasi non-pemerintah yang lain dalam pelayanan publik. Ini adalah sebuah keniscayaan ketika pelayanan publik tidak lagi dimonopoli oleh pemerintah. Dalam perspektif pelaksana pelayanan publik, ya, maka mau tidak mau misalnya contoh tentang sampah, pemerintah punya truk sampah, kemudian ada pihak ketiga yang juga memiliki usaha dalam pengangkutan truk sampah, dan yang ketiga ada bank sampah. Masyarakat sebagai pengguna bisa membandingkan bagaimana kualitas pelayanan publiknya, dan sebagai pelaksana juga akan melihat satu sama lain sebagai kompetitor. Kalau ingin digunakan oleh masyarakat, maka pelayanan publiknya harus semakin lebih baik sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga hasil yang diharapkan adalah efisiensi yang lebih besar, tanggung jawab yang lebih besar, dan terbentuknya lingkungan yang lebih inovatif. Salah satu penyebab pelayanan publik buruk adalah monopoli pelayanan dipegang oleh pemerintah. Contohnya apa? Contoh misalnya KTP. KTP itu menjadi hal yang simple, tapi jelimet, rumit, dan koruptif. Ya, buktinya triliunan ya IKTP itu hasil korupsi dari proyek IKTP. Ini adalah salah satu penyebab pelayanan publik buruk. Mengapa? Karena monopoli pelayanan KTP dipegang oleh pemerintah. Pemerintahan yang digerakkan oleh misi, mengubah organisasi yang digerakkan oleh peraturan, menjawab persoalan kekakuan dan tidak responsifnya birokrasi, maka NPM menyarankan agar pemerintah digerakkan oleh misi. Karena dengan mendudukan misi organisasi sebagai tujuan, birokrat pemerintahan dapat mengembangkan sistem anggaran dan peraturan sendiri yang memberikan keleluasaan kepada karyawannya untuk misi organisasi tersebut. Keuntungannya akan lebih efisien, efektif, fleksibel, dan inovatif. Mengapa apa sih yang digerakkan oleh misi itu? Yang disebut dengan efisien, efektif, fleksibel, dan inovatifnya. Nah, efisien dan inovatif. Kadang kan kita kalau misalnya ke pemerintahan kita meminta sesuatu dan mereka menjawabnya maaf kami tidak bisa memberikan keputusan apapun karena aturannya memang begitu. Nah, itulah yang dihindari oleh NPM. Gitu. Kalau misalkan si birokrasi memiliki misi, visi gitu ya, kinerja pemerintahan itu akan diatur dari visi dan misinya gitu ya. Jadi setiap program memiliki indikator kinerjanya sehingga lebih kepada bagaimana mencapai tujuan daripada si organisasinya ketimbang kita menunggu aturan. Sometimes aturan itu baru datang belakangan kan, jadi masalah dulu baru aturan gitu. Kalau menunggu seperti itu akan lama. Jadi pemerintahan yang digerakkan oleh misi adalah salah satu prinsip daripada NPM.
Selanjutnya adalah pemerintahan yang berorientasi hasil, bukan masukan. Di lembaga-lembaga pemerintah itu kan dibiayai berdasarkan masukan atau income. Maka sedikit sekali alasan mereka untuk berusaha keras mendapatkan kinerja yang lebih baik. Tetapi jika mereka dibiayai berdasarkan hasil outcome, maka mereka menjadi obsesif pada prestasi. Nah, ini yang ada kaitannya dengan yang tadi, misi dan berorientasi hasil. Sehingga kalau sekarang, kalau kamu beberapa contohnya gitu ya yang sudah dijalankan di pemerintahan adalah adanya standar IKU, indikator kinerja utama. Jadi bukan lagi sekedar serapan anggaran. Kalau dulu kan serapan anggaran tok gitu, dilihatnya, oh dinas ini sudah berjalan dengan oke karena pemasukan 100%, pengeluarannya juga 100%, berarti dia bekerja. Tapi tidak dilihat outcome-nya tuh berhasil atau tidak berhasil. Apakah jalan yang sudah dibangun itu sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, ataukah ternyata jalan yang dibangunnya itu sudah bolong lagi gitu ya. Jadi sekarang ada namanya standar IKU, indikator kinerja utama. Kemudian yang kedua, sistem penggajian dan penghargaannya, sistem penggajian dan penghargaan. Kalau dulu kan digaji, dapat tunjangan. Kalau sekarang tunjangan itu adalah berdasarkan kinerja. Jadi kerjanya apa, kamu telah menghasilkan apa, maka kamu akan digaji berdasarkan prestasi kerjanya. Kalau misalnya outputnya sedikit, ya digajinya sedikit. Tapi kalau outputnya banyak, maka digajinya, tunjangannya akan semakin lebih besar. Bukan pada masa kerja atau tingkat otoritas. Misalnya saya kepala bagian atau sama-sama kaprodi, tapi kinerjanya nggak ada, ya udah nggak akan dapat gaji nggak akan dapat gaji besar meskipun sama-sama kaprodi, tapi yang dilihat adalah bagaimana kinerjanya. Jadi sama-sama kaprodi, tapi kaprodi A produktif, kaprodi B tidak produktif, maka berarti gajinya lebih besar yang kaprodi A. Dan tidak berlaku masa kerja gitu. Masa kerja saya 10 tahun, masa kerja kamu baru 2 tahun jadi PNS, tapi kalau misalnya outcome-nya lebih banyak kamu, ya seharusnya kamu akan mendapatkan gaji yang lebih besar. Ini ya, pemerintah berorientasi hasil, bukan pada masukan. Contohnya demikian. Pemerintahan yang berorientasi pelanggan. Jadi perubahan paradigma melihat warga negara sebagai pelanggan. Ketika melihat warga negara adalah pelanggan, maka pelanggan adalah raja. Dengan demikian, pemerintah harus menjaga kualitas pelayanan dan menyesuaikan pelayanan publik dengan kebutuhan pelanggan. Jadi layaknya seorang produsen, pengusaha yang menciptakan sebuah produk gitu ya, pasti dia akan menciptakan produk yang akan digunakan atau dibeli oleh warga negaranya, oleh rakyat gitu ya, oleh masyarakat. Tapi kalau ya dengan adanya NPM ini kan prinsip ini selaras ya, ini pada prinsip yang kesekian, selaras dengan prinsip sebelumnya gitu, bahwa ada kompetisi diberikan kepada pihak ketiga gitu ya, bahkan masyarakatnya mampu didukung atau di encourage untuk mampu menyelesaikan kebutuhannya sendiri gitu. Mau nggak mau sebagai pelayan jasa pelayanan publik gitu ya, mau nggak mau dia harus melihat warga masyarakatnya sebagai customer gitu, sebagai pelanggan, karena yang menentukan keberlangsungan si pelayanan publik ini ya si customernya. Kalau misalnya nggak bagus, ya customer berhak marah, berhak memberikan masukan gitu kan, atau bahkan berhak memilih gitu. Dia akan memilih kepada siapa provider pelayanan publiknya gitu. Nah, paradigma ini contohnya telah melahirkan, kalau di Indonesia adanya indeks kepuasan masyarakat misalnya. Indeks kepuasan masyarakat ini adalah salah satu tolak ukur untuk menggambarkan persepsi penerima pelayanan publik terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemberi pelayanan publik. Contohnya misalnya kayak di Jakarta kan sudah melakukan hal ini ya, di mana tadi pemerintah yang berorientasi kepada outcome ya, dan pemerintahan yang berorientasi kepada misi. Waktu zaman Ahok dan zaman Anies Baswedan sama saja ya. Jadi ada bukan tender, ada open bidding gitu ya, tentang lelang jabatan. Nah, lelang jabatan di mana seluruh
PNS dilelang gitu ya, silahkan ikuti aturannya, ada tes-tesnya gitu. Kalau misalnya lolos, maka dia akan menjabat sebagai kepala gitu ya, kepala di bidang apa gitu. Nah, itu adalah salah satu cara menjalankan berdasarkan misi, kemudian outcome, dan berusaha untuk pemerintah yang berorientasi kepada pelanggan. Artinya tidak lagi mengangkat seseorang berdasarkan masa jabatannya, tapi lebih kepada kemampuannya. Nah, kemampuan ini nanti akan diukur nih. Kalau misalnya dia tidak mampu melaksanakan tugasnya gitu ya untuk melayani publik, ya akan dicopot jabatannya. Nah, Kak, dari mana bisa tahu bahwa pelayanannya itu tidak baik? Ya dari pelanggannya gitu loh. Nah, salah satunya adalah dengan adanya indeks kepuasan masyarakat. Kalau indeks kepuasan masyarakatnya kecil, ya pasti akan diganti lah gitu lah birokrasinya. Nah, ini fair kan buat masyarakat. Kalau birokrasi lama kan tidak demikian gitu loh. Masyarakat dihadapkan dengan birokrat yang seolah-olah birokrat memiliki kepuasan yang penuh gitu ya terhadap warganya. Selanjutnya adalah pemerintahan wirausaha, menghasilkan ketimbang membelanjakan. Permasalahan birokrasi dalam melaksanakan pelayanan publik yang berkualitas adalah selalu keterbatasan anggaran. Jadi kalau misalnya ini jelek amat sih, ini misalnya kok nggak ada AC, kok panas, misalnya ketika kita misalnya datang ke bagian pelayanan gitu. Atau kok kita ke rumah sakit, kok nggak ada ini, nggak ada itu, kok nggak lengkap, kok nggak ini, pasti jawabannya adalah keterbatasan anggaran. Sehingga untuk mendapatkan pelayanan yang bagus, pemerintah terkadang harus menaikkan pajak dulu atau memotong program pelayanan yang pada ujungnya itu akan memberatkan warga negara secara keseluruhan. Nah, dengan paradigma pemerintah wirausaha, maka pemerintah dapat menetapkan biaya untuk pelayanan publik. Namun, dana tersebut digunakan untuk investasi pembiayaan inovasi di bidang pelayanan publik, bukan untuk keuntungan pribadi pemerintah. Contohnya apa? Contohnya Untirta. Untirta adalah salah satu contoh daripada NPM, Badan Layanan Umum. Bentuk Untirta sekarang bukan lagi di bawah kementerian, tapi dia otonom. Dia tetap di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi itu sebagai regulator saja, gitu ya. Pelaksana pemberian jasa dalam hal pendidikannya adalah Untirta. Nah, salah satu contoh menghasilkan ketimbang membelanjakan, Untirta memiliki hak untuk memungut biaya kepada mahasiswa dan hasil biaya tersebut digunakan untuk investasi pembiayaan inovasi-inovasi di bidang pelayanan publik, misalnya untuk smart kampusnya gitu ya, membuat aplikasi-aplikasi yang memudahkan pelayanan pendidikan, dan juga untuk green kampusnya menciptakan memasang panel-panel surya. Itu kan bukan diberikan oleh negara ya, karena negara terbatas, negara tetap memberikan uang kepada Untirta, tapi kan terbatas anggarannya gitu. Sedangkan kebutuhan mahasiswa kan melebihi daripada anggaran daripada pemerintah yang diberikan oleh pemerintah. Nah, contohnya itu. Kemudian rumah sakit, puskesmas, BPJS, dan banyak hal lagi. Silakan kamu cari sendiri. Selanjutnya, pemerintahan yang antisipatif, jadi fokus pada pencegahan bukan pada pengobatan. Paradigma birokrasi lama adalah menyediakan pelayanan untuk menyelesaikan masalah. Jadi menyediakan pelayanan itu untuk menyelesaikan masalah, sehingga lebih banyak mengobati ya dibandingkan melakukan pencegahan. Gitu. Contohnya misalnya menggaji lebih banyak PNS ya, membeli banyak infrastruktur gitu ya. Contoh misalnya membeli obat-obatan, membeli mobil pemadam kebakaran, misalnya apalagi. Ya kamu cari sendiri lah ya bagaimana inefisiensi yang terjadi pada birokrasi lama. Silahkan kamu baca bukunya. Nah, kalau contohnya pemerintahan yang antisipatif, misalkan gitu ya, kalau lebih banyak investasi pada persoalan misalnya edukasi masyarakat tentang hidup sehat, gitu ya. Kayak gini deh, sekarang masyarakat banyak yang kena diabetes gitu ya. Diabetes itu ya obatnya seumur hidup, minum obat penurun gula. Padahal seharusnya dibandingkan pemerintah membeli obat diabetes gitu ya melalui BPJS itu, lebih baik dia fokus kepada pencegahannya, yaitu pencegahannya pada
mengedukasi masyarakat untuk lebih hidup sehat, mengenalkan masyarakat makanan sehat, atau misalnya investasi dengan memberikan insentif murah gitu, pajak yang murah bagi sayuran misalnya dan seterusnya, sehingga petani-petani lebih senang menanam sayuran gitu, buah-buahan, sehingga terjangkau oleh seluruh masyarakat atau ikan gitu. Jadi itu adalah salah satu cara futuristik atau visioner gitu ya untuk mengurangi penyakit ya seperti itu. Nah, jadi contoh misalnya dalam hal keamanan siskamling gitu, menghidupkan siskamling, kemudian untuk kebakaran, mencegah rumah padat penduduk seperti itu. Ya karena lebih mahal ongkosnya untuk mengobati ketimbang mencegah. Jadi teorinya demikian ya. Pemerintah yang desentralisasi, ini adalah prinsip berikutnya. Paradigma lama, birokrasi adalah piramida hierarki. Dalam birokrasi Weber kan dikenal rantai komando, sehingga berefek lambat dan unresponsif. Sedangkan NPM ini ingin sekali membuat serba cepat, responsif, fleksibel, maka dibuatlah kewenangan itu tidak terpusat pada satu titik, tapi disebar gitu ya. Ada pemberian kewenangan, contohnya dari pusat ke daerah. Kalau zaman dulu misalnya, masyarakat misalnya mengajukan surat izin apa, oh ya tunggu sampai daerah tingkat 1, daerah ada di desa harus ke kecamatan, kelurahan, pemerintah desa, kecamatan, kabupaten harus ke provinsi terus gitu. Kalau sekarang kan tidak, urusan desa diselesaikan di desa, urusan kabupaten bisa diselesaikan di kabupaten, urusan provinsi diselesaikan untuk provinsi. Gitu. Dan ada urusan pusat yang harus diselesaikan oleh pusat. Nah, ini adalah membagi supaya pelayanan publik itu cepat. Ya, cepat, tidak lambat, responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dan yang terakhir adalah pemerintahan berorientasi pasar. Jadi pemerintah diharapkan tidak terlalu intervensi penuh di dalam kehidupan masyarakat, tapi pemerintahan itu lebih kepada menyediakan environment agar pasar dapat berjalan. Jadi pemerintah hanya bersifat regulator dan strategic planner. Saya menjelaskannya agak cepat ya, karena saya berharap bahwa saya ingin menciptakan Anda tidak bergantung kepada saya ya. Saya juga sedang menjalankan NPM nih, New Public Management. Seharusnya Anda punya buku buku tentang birokrasi, kemudian mencari sendiri juga referensi-referensi lain. Tentu saja saya juga tetap mencantumkan ya di sini beberapa referensi-referensi yang seharusnya Anda baca sehingga menambah wawasan juga. Oke, selanjutnya NPM dan Good and Clean Governance itu sejalan. Jadi Good Governance itu kan ada bercirikan akuntabilitas, transparansi, openness, rule of law dan selanjutnya. Jadi ini adalah salah satu teori pemerintahan yang menjelaskan bagaimana menjalankan pemerintahan dengan baik, akuntabel gitu ya. Intinya sih berjalan dengan baik, pelayanan publiknya baik, tidak ada korupsi deh gitu ya, mencegah korupsi. Jadi ternyata gitu ya, prinsip NPM itu sejalan dengan prinsip good governance gitu. Dapat menciptakan good governance. Mungkin ini akan dibahas di mata kuliah tentang otonomi daerah atau pelayanan publik ya. Nanti akan ada mata kuliah yang lebih lanjutnya. Saya hanya men-trigger Anda saja untuk mengetahui ada NPM, ada good governance, kemudian ada birokrasi lama, Weberian, seperti itu. Itu saja perkuliahan kita kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, ini ada saya lupa satu tambahan, ada tabel. Silakan kamu baca lah ya, nanti kamu kaji. Ini adalah tabel perbandingan antara Old Public Administration, New Public Management, dan New Public Service. Oke, selamat membaca.